Viral teror pocong ini terjadi di rumah salah seorang warga di Merandung, Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku melompat dan mengintip ke dalam rumah sambil membawa senjata tajam. Merespon ini, pihak kepolisian dibantu perangkat desa langsung bertindak dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap 3 orang pelakunya. Mereka langsung diadili secara adat oleh pihak desa hingga berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf. Menurut pelaku, aksi pocong dengan membawa senjata tajam tersebut hanya untuk kebutuhan konten semata dan tidak ada niat meneror warga. Selaku pemeran utama teror pocong, bahwa video tersebut kami buat hanya untuk konten atau hiburan dan tidak pernah ada kejadian teror pocong di Desa Merandung. Saya mohon maaf kepada warga sekitar, terutama kepada Kepala Desa Merandung serta masyarakat Kabupaten Bangkalan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan tidak ada paksaan. Terima kasih. Selain di Kecamatan Klampis, video teror pocong bersenjata tajam juga membuat warga di wilayah Kamal, Bangkalan resah. Namun hal ini dibantah pihak kecamatan karena sampai saat ini tidak ada laporan resmi terkait kejadian tersebut. Tidak ada Pak, itu hoax semua itu. Karena setiap malam kita ya memang terjun, kita kecamatan dengan Muspika itu selalu koordinasi terus. Setelah kita turun ke lapangan, tidak ada, itu cuma hoax saja. Ainul menduga video sengaja disebar untuk menakut-nakuti warga atau mengganggu Kamtibnas. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, kebakaran melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. 35 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses yang sulit dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. 500 jiwa terdampak insiden ini, dengan 6 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 200 personel kepolisian diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengamanan di lokasi kebakaran Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, petugas gabungan bersama warga mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios yang terdampak kebakaran. Setelah 2,5 jam petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga bersama polisi bahu-membahu mulai mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios. Dalam insiden kebakaran tersebut, sekitar 400 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sejumlah lapak dan kios pedagang yang lokasinya berdekatan dengan titik api juga ikut terbakar. Hal ini masih penyelidikan kembali nanti apa penyebab dari kebakaran. Kalau memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Puslapor, Laboratorium Forensik Polri untuk hadir dan melihat langsung dari situasi sumber api kebakaran di lokasi ini. Sementara untuk membantu proses pengamanan di lokasi kebakaran, sebanyak 200 personil polisi disiagakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit tenda darurat telah disiapkan oleh petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Ya, keempat tenda tersebut nantinya dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiung. Empat tenda darurat disiapkan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong persis di samping lokasi kebakaran. Tenda berukuran besar tersebut nantinya dapat menampung sekitar 500 jiwa bagi warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya.
Berdasarkan data sementara, kebakaran ini menghanguskan sekitar 250 unit bangunan rumah yang dihuni sekitar 400 kepala keluarga. 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini. Sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya. Kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa semoga tidak ada korban jiwa. Demi keamanan di lokasi pengungsian, personel kepolisian dan TNI disiagakan untuk membantu serta memberikan rasa aman bagi warga yang terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen terbakar di Makassar. Ya, insiden terjadi saat pemilik rumah pergi meninggalkan rumah. Satu rumah semi permanen berlantai 2 hangus terbakar di Jalan Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun panik melihat api yang berkobar dan membumbung tinggi karena takut api merambat ke bangunan lainnya. 14 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit hingga banyaknya warga berkerumun membuat armada damkar terhambat ke titik api. Informasi tadi warga katanya ini yang punya rumah dia pergi ke acara tasya keluarganya, jadi katanya dalam keadaan kosong. Iya. Ada kendala Pak dalam untuk kalau kendala untuk sementara tidak ada, cuman ya ada juga sedikit kendala karena lorongnya agak sempit dan juga agak banyak belokan, jadi sehingga akses untuk kami masuk itu agak terhambat sedikit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun sementara kebakaran diduga diakibatkan oleh arus pendek listrik. Insiden yang terjadi saat ditinggal pergi penghuninya ini pun sempat menyebabkan kemacetan sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah dimakamkan. Ya, kelimanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak, kota Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Sebelumnya pemirsa, 5 orang tewas dan 3 lainnya masih dalam pencarian akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua. Ya, ledakan juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah rumah warga rusak berat akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Petugas kepolisian melakukan sterilisasi TKP dan meminta warga tidak mendekat lokasi kejadian. Pelan. Ledakan terjadi di area kampung Yenures, distrik Biak, kota sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Getaran ledakan dilaporkan juga mengguncang kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoi. Saya dalam rumah saja kayak rumah semua, Bro. 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan ini, sementara petugas gabungan masih mencari 3 orang yang dikabarkan hilang. Nggak tahu apa yang meledak, belum ketahuan. 4 jenazah dievakuasi ke RSUD Biak, sementara 1 jenazah lainnya dibawa ke RSAL Biak. Komplek perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoi, distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah terjadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut,
mengakibatkan korban jiwa. Sementara Polres Biak bekerja sama dengan instansi terkait dan tim gabungan melakukan pengamanan di lokasi sekaligus pencarian korban karena masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil penanganan tim teknis untuk memastikan jenis benda yang meledak, sumber ledakan, serta penyebab pasti peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Biak, Papua, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Yasinta Moiwen atau Mama Sinta membantah isu yang menyebut dirinya mengalami intimidasi dan mendapat fasilitas jet pribadi saat berangkat ke Jakarta. Ya, kedatangannya ke ibu kota justru untuk meluruskan penggunaan identitas dirinya dalam sebuah karya audiovisual. Ya, bisa Mama Sinta menegaskan perjalanan ke Jakarta dilakukan menggunakan pesawat komersial dengan biaya pribadi. Ia juga membantah adanya tekanan atau intimidasi dari aparat keamanan. Kedatangannya ke Jakarta berkaitan dengan keberatan atas penggunaan wajah dan identitas dirinya dalam film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, penampilan tersebut dilakukan tanpa izin. Mama Sinta telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia juga meminta agar polemik yang dihadapinya tidak dikaitkan dengan isu lain di luar permasalahan yang sedang diproses. Itu tidak benar, itu semuanya tidak benar. Saya kemarin, saya naik pesawat biasa bersama penumpang. Saya di Jakarta bebas, saya ke Bogor, saya bebas jalan, kemana saya bebas jalan. Tidak ada yang batasi saya. Itu tentang harga diri saya. Karena orang buat film itu Pesta Babi, terus di situ ada poster-poster dan ada wajah saya. Nah, mereka yang tampil itu poster-poster dan ada wajah saya di situ, itu tanpa izin saya, tanpa izin dan tanpa pembicaraan. Makanya saya datang lapor ke Polda. Ke informasi lain, pemirsa, bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ya, ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syafarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Itu ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mas, tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat viral di media sosial percakapan jemaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Ya, jemaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana duit yang hilang. Bunda seperti ini juga saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit,
diemin. Gak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja Bun yang kemarin itu. Ya apa lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu Bunda. Iya emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga punya hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya Bun ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab, katanya punya privasi gini. Tapi lo kesepakatan sudah. Tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin, aneh. Ya pemirsa, persoalan di Hanania Group membuat kecewa banyak jemaah yang akhirnya tidak berhasil berangkat umroh. Ya, padahal sebelumnya travel ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga, termasuk berhasil memberangkatkan sejumlah artis. Tercatat sejumlah selebriti pernah berangkat umroh menggunakan jasa Hanania Travel. Video-video ini diunggah di media sosial pribadi Hanania. Anwar, salah satu selebriti yang sempat berangkat umroh. Selain Anwar, ada juga artis Davina Karamoy. Di video yang disebarkan akun Hanania, Davina Karamoy bahkan menceritakan sudah 2 kali berangkat umroh dengan travel Hanania. Selain Anwar dan Davina, ada juga podcaster dan komika Pras Teguh. Pras Teguh bersama keluarga juga sempat mempercayakan Hanania sebagai pelayanan travel berangkat umroh. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, lagi-lagi aksi berbahaya dilakukan pengendara sepeda motor di jalur bebas hambatan. Ya, tanpa berpikir resikonya pelaku berkendara dalam kecepatan tinggi masuk ruas tol Pasir Koja di Bandung, Jawa Barat. Video lagi, berapa sih platnya? Ini petugas aku kan, awas. Ih, serem. Awas, ketangkep. Pengendara motor metik melaju memasuki tol di Pasir Koja, Kota Bandung. Pelaku sengaja melewati mobil dan truk yang ada di depannya di lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Pengendara sudah diamankan dan dilakukan penilangan oleh petugas PJR Dirlantas Polda Jawa Barat. Pelaku ditangkap melalui pengejaran dari tol Purbalenyi dan tertangkap di ruas 127 tol Paster. Pelaku masuk ke tol karena diarahkan oleh aplikasi petunjuk jalan. Sebenarnya petugas kami, petugas customer service sudah mengetahui adanya kendaraan tersebut dan sudah sempat untuk memberikan peringatan. Tetapi pada waktu itu yang bersangkutan terus melaju dan akhirnya kami berkoordinasi dengan mobile customer service untuk melakukan pengejaran. Jasa Marga menghimbau para pengendara roda 2 untuk lebih teliti dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta melakukan penutupan di Jalan Lenteng Agung Raya untuk mendukung percepatan perbaikan jalan yang ambles beberapa hari yang lalu. Yang bisa di Jalan Lenteng Agung Raya yang akan mengarah ke Depok ditutup sementara per hari ini sampai dengan pukul 5 pagi esok. Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan yang amblas beberapa hari lalu dan juga untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kafi dan Tanah Baru. Selain itu, pengguna jalan juga bisa melintasi jalur TB Simatupang dan Jalan Raya Bogor melalui akses jalur Universitas Indonesia. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sido Today. Pemirsa, kepadatan arus balik juga terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Ribuan warga kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur panjang di Bandung.
Ribuan penumpang arus balik memadati stasiun kereta cepat Tegaluar untuk kembali ke Jakarta. Tiket Wush terjual lebih dari 12.000 tiket dan diperkirakan menembus 21.000 tiket, di mana sebanyak 78% adalah perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, PT KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan atau sekitar 3.600 kursi, sehingga total perjalanan Wush meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Cepat, mohon untuk keluar dari stasiun melalui pintu keluar. Jangan melalui pintu keluar. Jangan Iran lagi-lagi melepaskan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ali Al-Salam, Kuwait, Senin pagi. Namun serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Satu jam sebelumnya Amerika Serikat menyerang menara komunikasi di Sirik Pulau Hormozgan, Iran. Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran kemudian balas menyerang menggunakan rudal ke pangkalan militer Amerika di Ali Al-Salam, Kuwait. Pangkalan militer ini merupakan lokasi awal serangan Amerika ke menara komunikasi Iran. Saling serang Amerika dan Iran terus berlangsung di tengah proses negosiasi damai. Sebelumnya drone Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qesem yang diaktifkan. Pecahan drone mengapung ditemukan warga di perairan Selat Hormuz. Bisa lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Baghaei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavo Dragone mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz meningkat. Talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting
We are also, they also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their business. Pemirsa, sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video tersebut adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi setelah sebelumnya diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Sebuah video menunjukkan keberhasilan Iran untuk membuka kembali fasilitas militer bawah tanahnya. Dilaporkan bahwa Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Iran tidak akan menyetujui kesepakatan damai apapun dengan Amerika Serikat jika hak-hak rakyat Iran tidak sepenuhnya terjamin. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah negosiasi gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat. Sementara itu, ribuan warga Iran berkumpul memperingati 90 hari perang dengan Amerika Serikat Israel. Di momen itu, militer Iran juga memamerkan kapal perang barunya yang bisa membawa 2 rudal jelajah jarak jauh. Ribuan orang berkumpul saat Iran memperingati 90 hari perang dengan AS dan Israel. Para demonstran berkumpul di lapangan Revolusi meneriakkan slogan sambil mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah. Anggota IRGC juga memperlihatkan kapal perang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Media lokal melaporkan bahwa kapal terbaru tersebut dilengkapi untuk membawa 2 rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan serang sekitar 700 km dan mampu menghadapi gelombang setinggi 3 meter. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجمتر. تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشوند. اما الان بعد از 90 روز در اون مستأصل شدن و فرو موندن. گفتم مذاکره با آمریکا اشتباهه و نباید این کار انجام بشه. ما باید انتقام خون رهبر شهیدمون رو از آمریکا بگیریم با بستن تنگه هرمز، با اخراجشون از منطقه. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dan sejak saat itu Iran menanggapi dengan serangan balasan terhadap Israel dan beberapa negara yang mendukung Amerika Serikat. Pemirsa, Tehran menggelar sebuah pameran yang menunjukkan dampak dari kerusakan lingkungan akibat serangan Amerika Serikat Israel. Selain dokumen dan bukti yang menunjukkan kerusakan lingkungan secara luas, gambar anak-anak korban pemboman sekolah Minab juga ditampilkan. Sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran menampilkan bukti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. برگزاری مراسم که توسط اداره کل محیط زیست شهرداری تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی عموما و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلودگی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. Pameran ini dihadiri oleh beberapa duta besar dan perwakilan negara lain. Selain deretan panel surya yang rusak akibat perang dipamerkan, gambar anak-anak dari korban pemboman sekolah Minab juga ditampilkan. که
Manajer Umum Lingkungan Teheran melaporkan hampir 10.000 hektar hutan dan padang rumput di Iran telah hancur dan terbakar. Kerusakan lingkungan lainnya mencakup polusi udara, air, dan tanah, ditambah dengan kerusakan lahan pertanian dan juga taman. تخریب‌ها این آسیب‌ها به محیط زیست شامل آلودگی آب شده، شامل آلودگی خاک شده، شامل آلودگی هوا شده، شامل آلودگی صوتی شده، شامل آلودگی پرتوی شده، شامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و از بین رفتن فضای سبزهای شهری شده، شامل تولید بسیار زیاد نخاله به عنوان یک نوعی از پسماند شده، شامل از بین رفتن اراضی کشاورزی و محصولات کشاورزی شده. Sejak diberlakukannya gencatan senjata, Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat membuat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf tegaskan tolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga menegaskan tidak percaya dengan janji dari musuh. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Trump, Iran benar-benar ingin membuat kesepakatan dan itu akan menjadi kesepakatan yang baik bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Namun Trump mengeluhkan berbagai komentar politik yang muncul terkait konflik tersebut justru membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit. Trump juga meminta publik bersabar dan mempercayai proses yang sedang berlangsung. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Trump mengatakan akan segera mengambil keputusan terkait usulan perjanjian untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Amerika Serikat dan Iran disebut telah menemukan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding 10 poin. Pertama, gencatan senjata diperpanjang 60 hari. Kedua, Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan, tanpa biaya, tanpa intervensi Iran. Ketiga, Iran wajib menarik ranjau laut dalam 30 hari. Keempat, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan dicabut bertahap. Kelima, penarikan pasukan Amerika Serikat tergantung kesepakatan permanen. Keenam, Iran berkomitmen tidak membuat senjata nuklir. Ketujuh, pembahasan awal soal nuklir setelah MOU ditandatangani.
Kedelapan, Amerika Serikat akan mencabut sanksi dan membuka dana Iran di akhir kesepakatan. Kesembilan, Amerika Serikat menangguhkan sebagian sanksi selama 60 hari. Ke-10, gencatan senjata juga berlaku di Lebanon, namun Israel tetap boleh bertindak jika ada ancaman. Di tengah upaya negosiasi mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan, Pusat Komando Amerika Serikat justru mengumumkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada akhir pekan lalu. Sedangkan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai respon atas serangan tersebut. Aksi saling serang ini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian eskalasi yang terjadi. Ya, di tengah upaya damai, muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatan. Isu muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که می‌کنن یا تحلیلی هم از وضعیت داخل داشته باشیم که ما در چه وضعیتی هستیم و مردم چگونه باید با ما همراهی کنند. Pemerintah Iran menyebut berita palsu sengaja dihembuskan untuk menciptakan kericuhan dan perpecahan yang bisa menyebabkan kekalahan pada Iran di tengah konflik yang masih memanas. Pemirsa, tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tidak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tidak berawak itu. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak yang terjadi pada hari Minggu. Tim medis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengamankan sebuah kendaraan yang hancur. Laporan yang diterima bahwa sebuah drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon yang sedang berlangsung. Hizbullah melancarkan operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Gerakan Perlawanan Lebanon, Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Pasukan pendudukan Israel tetap tidak mampu mengkonsolidasikan kemenangan meskipun telah berbulan-bulan berperang di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Hizbullah, para pejuang mereka melakukan serangan terhadap konsentrasi pasukan Israel, kendaraan militer, dan pusat komando. Hizbullah juga melancarkan serangan roket dan operasi drone yang menargetkan permukiman dan situs militer di seluruh Palestina Utara yang diduduki. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Israel yang mencoba maju menuju pinggiran kota Dabin pada Sabtu pagi. Kemudian pada Sabtu malam, Hizbullah menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Dabin dengan tembakan artileri dan serangan roket. Serangan tersebut merusak 2 tank Merkava dan memaksa pasukan yang menjadi sasaran untuk mundur.
Hizbullah juga mengumumkan serangan roket yang menargetkan infrastruktur militer di Naharia dan kota Safat yang diduduki. Gerakan tersebut juga melaporkan menargetkan markas komando militer Israel di Naqoura dan Barak Yara dengan sejumlah besar drone serang. Serangan roket tambahan diluncurkan ke arah Kiryat Shmona dan infrastruktur militer di Karmiel. Hizbullah menimbulkan kerugian besar pada pasukan pendudukan Israel termasuk unit-unit elit dari divisi ke-36 dan Brigade Golani. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara dan membombardir wilayah kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan yang menimbulkan kepanikan warga ini menghancurkan permukiman, jaringan listrik hingga rumah sakit. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran dan meluluhlantahkan kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan intensif ini terjadi di tengah kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari yang sempat diumumkan pada pertengahan Mei lalu. Serangan udara ini menghantam sebuah rumah sakit Hiram Hospital di Tyre. Ledakan tersebut melukai sedikitnya 13 staf medis dan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas rumah sakit. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan warga sipil tewas dalam serangan ini, termasuk perempuan, anak-anak, serta petugas medis. Militer Israel, IDF, mengeluarkan perintah pengusiran paksa bagi penduduk lokal agar segera mengosongkan kota dan bergerak ke utara Sungai Zahrani. Dilaporkan hampir 80% warga Tyre kini telah mengungsi meninggalkan rumah mereka yang berubah menjadi puing-puing. Serangan di Tyre ini beriringan dengan operasi darat militer terbesar Israel sejak pecah perang Lebanon-Israel. Eskalasi berdarah di Tyre dan Lebanon Selatan ini memicu kecaman keras dari dunia internasional karena dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional terkait perlindungan fasilitas medis dan warga sipil. Ya, di tengah bombardir serangan Israel ke Nabatiyah, Lebanon. Para medis menjadi garda terdepan untuk mengevakuasi warga dan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Kota Nabatiyah, Lebanon kembali dibombardir Israel. Di tengah gempuran dan kondisi gawat darurat, para medis dan relawan berusaha mengevakuasi warga yang menjadi korban serangan. Di bawah tekanan dan ketakutan akan serangan terhadap para medis, mereka melakukan upaya penyelamatan namun juga harus menghadapi ancaman keselamatan terhadap nyawa mereka. Para medis di Lebanon berulang kali menjadi target serangan Israel saat melakukan upaya penyelamatan. Rumah sakit yang beroperasi di Nabatiyah hanya tersisa sedikit juga menjadi target serangan. Para medis menjadi saksi kekejian Israel di garis depan di kota Nabatiyah yang luluh lantak. Kala serangan mereda, bahaya juga menghantui para medis Lebanon dari ancaman reruntuhan bangunan yang masih rapuh. Pasca serangan Israel ke Nabatiyah, evakuasi korban luka dan meninggal menuju ke fasilitas medis juga menghadapi ancaman serangan Israel yang kerap menargetkan mobil ambulans. Kota Nabatiyah yang luluh lantak merupakan kota tua bersejarah peninggalan era Ottoman yang berusia lebih dari 5 abad. Sementara itu, kerusakan meluas di seluruh Tyre, Lebanon Selatan, termasuk rumah sakit Hiram. Ini menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan. Semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggempur Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat menewaskan 3 orang. Serangan dilakukan pasca peringatan evakuasi kepada warga. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak dalam serangan ini. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan evakuasi ke penduduk di sejumlah kota di distrik Nabatiyah. Peringatan ini juga berisi rencana serangan yang diarahkan ke daerah tersebut.
Kerusakan meluas di seluruh tir, termasuk rumah sakit Hira menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan di tengah peringatan evakuasi. Direktur Rumah Sakit Hira mengatakan semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan ini tanpa ada korban jiwa. Namun serangan tersebut melukai 13 staf rumah sakit. Tentara Israel telah memperingatkan penduduk setempat mengosongkan 2 bangunan dengan menyatakan mereka akan menargetkan bangunan-bangunan tersebut sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Pemirsa, Israel pamerkan detik-detik saat mereka merebut kastil bersejarah Beaufort di Lebanon Selatan. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata dan proses mediasi di Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis detik-detik saat pasukan patroli Golani merebut kastil Beaufort yang bersejarah di Lebanon Selatan. Dalam operasi ini, pasukan bergerak melalui benteng untuk memasuki kastil. Tidak ada perlawanan dari pasukan Hizbullah karena memang kastil ini sudah lama tidak digunakan. Namun Israel memandang kastil ini penting karena dipandang sebagai benteng peninggalan perang salib dan punggung bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara. Sebelumnya, Israel pernah menguasai kastil ini dari tahun 1982 hingga 2000 setelah memenangkan pertempuran Beaufort dalam Perang Lebanon Pertama. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon. Negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pun jalan di tempat. Seorang pemuda Palestina tewas ditembak oleh pasukan Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas di kota Al-Ram, utara Yerusalem. Seorang pemuda sekaligus pekerja konstruksi asal Palestina tewas ditembak militer Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas yang memisahkan tepi barat dengan Yerusalem. Korban ditembak pada bagian paha saat sedang menaiki tangga. Korban nekat melewati tembok agar bisa masuk ke wilayah Tel Aviv dan mendapat pekerjaan. Sementara itu militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Al-Bureij, Gaza Tengah. Serangan darat dan juga udara yang dilancarkan militer Israel ini mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka dan juga kehancuran bangunan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya jawab kritik Dino Patijalal. Ya, informasinya pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, proses perbaikan jalan ambles di jalur Lenteng Agung menuju Depok berpotensi menimbulkan kemacetan. Ya, apakah jalur Lenteng Agung Depok masih ditutup untuk perbaikan pagi ini? Kita sudah bergabung dengan Ismalia Mediasari beserta juru kamera Damar Wicaksono yang saat ini berada di kawasan Jalan Lenteng Agung ya. Ya, Ismalia, selamat pagi. Seperti apa proses perbaikan jalan yang akan dilakukan pada pagi ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk proses perbaikan di Jalan Lenteng Agung saat ini sudah mulai menuju tahap final, yang dimana memang saat ini untuk Jalan Lenteng Agung ini sudah mulai dibuka Priska dan Togi. Karena untuk pembukaan Jalan Lenteng Agung sendiri ini tadi dilakukan pada pukul 8 pagi serentak, sehingga untuk pengendara ini bisa melewati di ruas Jalan Lenteng Agung. Namun untuk biasanya di sini 3 jalur seperti itu, namun karena ada perbaikan ini masih hanya dibuka 1 jalur. Namun untuk membuka 1 jalur ini dan nantinya akan dibuka secara bertahap seperti itu. Dan diperkirakan oleh Dinas Perhubungan ini pembukaan atau jalan bisa kembali normal ini pada pukul 11. Nah, kenapa hanya dibuka 1 jalur, Togi, Priska dan juga pemirsa? Karena memang untuk bahan-bahan material sendiri untuk yang perbaikan di jalan ambles ini merupakan beton, dan beton ini butuh waktu 7-8 jam untuk dapat kuat menahan beban dari kendaraan-kendaraan ini. Dan juga untuk situasi di tempat kami melaporkan saat ini memang padat sekali.
sekali karena memang ini seperti tadi saya sudah sampaikan, biasanya di sini hanya dibuka 3 lajur, namun saat ini hanya dibuka 1 lajur saja. Ini mengakibatkan penumpukan kendaraan atau kendaraan yang mengantre untuk menuju ke arah Depok, karena memang untuk Jalan Lenteng Agung dari arah Jakarta menuju arah Depok ini cukup padat di sini, dan juga mengingat jam-jam ini merupakan jam-jam padat orang beraktivitas untuk berangkat kerja, sehingga bagi para pengendara ini dihimbau untuk tetap berhati-hati untuk melewati jalan di tempat kami melaporkan, dan para pengendara juga dihimbau untuk tidak teledor atau tetap berhati-hati karena memang jalanan ini masih cukup padat kendaraan dan juga masih dalam proses perbaikan yang bertahap. Kembali ke Anda Priska dan juga Togi. Ya, terima kasih rekan Ismalia Meidasari beserta juru kamera Damar Wicaksono melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, prosesi pemakaman dilakukan secara militer, dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai upacara penghormatan di Kementerian Pertahanan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum Ria Mizard Triakudu terhadap negara. Hormat senjata! Prosesi pemakaman militer Ria Mizard Triakudu dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah tokoh pemerintahan turut hadir mengikuti prosesi pemakaman. Kita baru saja memakamkan seorang prajurit yang tidak menuntut balas jasa. Dia prajurit sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh. Sebelum dimakamkan, upacara persemayaman jenazah dilaksanakan di Kementerian Pertahanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam upacara tersebut. Almarhum Ria Mizard Triakudu mengemban jabatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam kabinet periode pertama masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, momen akrab terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Ya, keduanya menunjukkan kemesraan politik dan kedekatan personal di hadapan publik. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Usai menjadi inspektur upacara, Presiden Prabowo pun langsung menyelami sejumlah pejabat yang hadir. Prabowo mulainya berbincang dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara Megawati berada di antara JK dan Ma'ruf Amin. Setelah berbincang dengan JK dan Ma'ruf, Prabowo kemudian mempersilakan Megawati berjalan duluan. Namun Ketum PDIP itu menolak seraya meminta Prabowo untuk berjalan lebih dulu. Keduanya sempat tak mau mengalah hingga kemudian Mega mengulurkan tangannya ke arah Prabowo. Prabowo pun menyambut uluran tangan Mega dan keduanya pun berjalan bersama. Momen kebersamaan keduanya juga terjadi saat mereka bertemu dengan anak-anak. Dengan senyum ramah, keduanya menyapa dan menyalami anak-anak yang antusias menyambut kehadiran mereka. Tak hanya menyapa, Prabowo dan Megawati juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama para siswa SD tersebut. Momen kebersamaan kedua tokoh bangsa ini pun jadi simbol persatuan di hari bersejarah Indonesia, hari lahirnya Pancasila.
Teka-teki absennya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila akhirnya terjawab. Ya, pihak Jokowi melalui asisten pribadinya mengaku sama sekali belum menerima undangan resmi, namun pernyataannya ini berbanding terbalik dengan klaim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Terjawab kenapa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kementerian Luar Negeri. Rupanya Jokowi tidak diundang. Ajudan Jokowi AKBP Syarif Muhammad Fitriansah menyebut hingga Senin pagi saat upacara telah digelar, Jokowi belum menerima undangan apapun. Jawaban Syarif tampak bertolak belakang dengan pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebelumnya, BPIP mengaku mengundang semua presiden dan wakil presiden. Termasuk presiden dan wakil presiden juga kita undang tentunya, sehingga kurang lebih sekitar 405 undangan lah yang kita siapkan untuk untuk tamu undangan. Laksanakan. Bukan kali ini saja mantan wali kota Solo itu tidak hadir dalam peringatan Hari Pancasila. Tahun lalu, Jokowi juga absen tanpa alasan yang jelas. Jika Jokowi tak muncul, lain lagi dengan Megawati Soekarno Putri, Ma'ruf Amin, dan Yusuf Kala. 3 mantan presiden dan wakil presiden ini justru hadir. Sebagai sahabat lama, Mega dan Prabowo bahkan tampak mesra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kepada Presiden Prabowo. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan juga mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Qatar dalam memperkokoh kemitraan strategis yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan. Assalamualaikum. How are you, my brother? How are you? Alhamdulillah. How's everything? Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali menguat dalam waktu dekat. Ya, pemirsa, rupiah sempat melemah hampir menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi APBN masih terjaga. Ia menyebut fundamental ekonomi yang kuat akan mendorong penguatan nilai tukar. Di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertinggi di G20 setelah India. Kementerian Keuangan juga mendukung Bank Indonesia melalui intervensi pasar obligasi untuk menjaga stabilitas dan penanahanan arus modal keluar. We have calculated the depreciation of the rupiah at close to the current level, so my budget is still okay even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Ya, pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ini jawab kritik diplomatik senior Dino Patijalal yang pernah sempat 3 bulan ini menjabat sebagai wakil menteri terkait lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Teddy mengklaim lawatan tersebut bukan untuk seremoni tapi menghasilkan investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan diplomat senior Dino Patijalal terkait frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy menolak anggapan kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan menampilkan kemegahan protokoler. Teddy menjelaskan pentingnya membangun hubungan terutama di tengah kondisi global saat ini. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya, oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Lebih lanjut, Teddy juga menjelaskan mengenai capaian yang lahir dari diplomasi aktif Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir. Antara lain, bergabungnya Indonesia ke BRICS, tercapainya kesepakatan tarif 0% dengan Uni Eropa, masuknya investasi sekitar 2.430 triliun rupiah, hingga tambahan investasi senilai 575 triliun rupiah setelah kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan. Diplomasi juga disebut berkontribusi pada penguatan pertahanan, kelancaran penyelenggaraan haji, bantuan kemanusiaan bagi Palestina, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Teddy tegaskan bahwa seluruh kelebihan biaya yang melampaui alokasi negara ditanggung pribadi Presiden Prabowo. Teddy juga menyebut jumlah rombongan yang menyertai kepala negara telah dikurangi secara signifikan, bahkan lebih dari separuh dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ya, Togi, kita Menarik tunggu ya hasil dari perjalanan-perjalanan untuk kunjungan luar negeri dari Presiden dan timnya untuk hal-hal baik yang terjadi di negeri ini. Ya, karena memang sempat viral juga ada pernyataan dari ini Pak Dino Patijalal ya, lebih ke ini ya, memberi masukan kepada pemerintah sekarang ya. Kita berharap pun juga selama ini dengan kunjungan luar negeri kan banyak sekali itu ya. Ada orang bilang katanya lebih banyak kota-kota dibandingin turnya konser. Tapi nggak apa-apa, kita harus berpikir positif. Ya, investasi kan naik ya, jumlah investasi. Mudah-mudahan investor juga diraih kepercayaannya untuk investasi banyak-banyak ke Indonesia. Semakin tinggi itu ya. Benar, agar masyarakat bisa sejahtera gitu ya. Kaya boleh kan? Kaya boleh. Intinya kita tetap sekali lagi mendoakan dengan proses apapun ini yang dikerjakan pemerintah, kita dukung sepenuhnya ya. Ada Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Bali yang menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi. Ya, rapat ini digelar sebagai persiapan Partai Perindo menuju pemilu 2029 mendatang. DPW Partai Perindo Bali menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo se-Pulau Dewata di Kota Denpasar, Bali. Rapat koordinasi ini membahas persiapan Partai Perindo dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik di tahun 2027, serta penguatan struktur kepengurusan partai mulai dari tingkat DPD, DPC hingga ke tingkat ranting atau DPRT se-Provinsi Bali. Kami dalam hal verifikasi hari ini rapat menyatakan diri sangat solid dan sangat kuat. Karena kebetulan saya sendiri sudah berpengalaman verifikasi tanpa partai 3 kali. Dan saya mempunyai sekarang tim, Pak Sekwil itu adalah mantan orang KPU. Sehingga kita bisa sinergikan untuk lolos verifikasi dan saya yakin Bali akan lolos. Untuk struktural di DPD Bandung kami sudah klop. Nah, saat ini kita sudah mulai melakukan perencanaan untuk pembentukan di DPC hingga DPRD. Nah, untuk kendala sebenarnya tidak ada kendala, kita tinggal menunjuk beberapa anggota yang siap menjadi pemimpin di Pada pemilu 2029 mendatang, DPW Partai Perindo Bali menargetkan meraih 4 kursi di tingkat DPRD dan mampu membentuk fraksi di 7 kabupaten yang berada di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa dini hari. Ya, para jemaah mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat.
Rasa bahagia terpancar dari wajah jemaah haji yang baru saja tiba di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bahkan mereka melakukan sujud syukur karena telah tiba di tanah air dengan selamat. Jemaah haji juga langsung melanjutkan perjalanan menuju asrama haji Pondok Gede sebelum kembali ke daerah masing-masing. Meski sempat mengalami suhu ekstrim yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, para jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman berkat pengawasan petugas kesehatan. Salah satu jemaah, Budiono, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan seluruh rukun haji dengan lancar bersama istrinya. Ini ada penerbangan berikutnya dengan total jumlah jamaah sebanyak 445. Jadi di tanggal 1 Juni ini ada 2 penerbangan. Yang pertama sejumlah 391 jamaah, yang kedua 445 jamaah. Budiono berharap pelayanan penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat terus ditingkatkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo, Jawa Timur tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam. Ya, dari total 380 jemaah yang berangkat, 1 jemaah dilaporkan wafat dan 1 lainnya masih menjalani perawatan di Mekah karena sakit. Suasana haru dan penuh rasa syukur terasa saat kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular yang mungkin dibawa dari luar negeri. Para jemaah haji mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Dari total 380 jemaah yang berangkat dalam kloter pertama, seorang jemaah meninggal dunia sebelum puncak haji. Sementara itu, 1 jemaah lainnya sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Makkah. Terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umroh, Provinsi Jawa Timur juga sudah memfasilitasi kami semua di sana. Kami semua terlayani dengan baik, transportasi nyaman, hotel tempat yang menginap juga nyaman, konsumsi juga terjamin, sangat luar biasa. Terima kasih semuanya, barokah semuanya. Dan 1 jamaah sakit di rumah sakit di Arab Saudi di Mekah, dan insya Allah nanti kita akan melihat perkembangannya, bisa sehat, nanti akan diikutkan pada beberapa seperti itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.